الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ustaz, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian hadis kita. Hadis Bulughul Maram, kita masuk ke hadis tentang sujud sahwi, kemudian nanti baru masuk ke sujud tilawah, karena kemarin hadis tentang sujud sahwinya belum selesai, belum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddithu rahimahullah ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imam sahwun fa in saha al imam fa alaihi wa ala man khalfahu rawahu Tirmidzi wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Wa an Umar, dari Umar, semoga senantiasa diridhoi oleh Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, laisa ala man khalfal imam sahun, tidak ada ala man khalfal imam kewajiban atas orang yang di belakang imam, artinya si makmum, sahwun itu sujud sahwi. Fa in sahal imam, jika lupa al imamu imam, fa alaihi, maka wajib atasnya imam, wa ala man khalfahu, dan atas orang yang berada di belakang imam. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis ini masih bicara tentang sujud sahwi, sujud yang dilakukan saat kita lupa salah satu daripada sunnah abad atau mungkin rukun sholat yang tertinggal. Bahwa ala immatu bis sholat syufa'a, imam dalam sholat itu bisa memberikan syafaat kepada makmumnya, bisa memberikan pertolongan kepada makmumnya, wa kuat, dan juga seorang pemimpin bagi makmumnya di dalam kemuliaan ibadah mereka, sehingga tajibu mutaba'atuhum, wajib bagi makmum ikut kepada imam. Bahkan wa tahrumu, haram mendahulinya si makmum daripada gerakan imam. Artinya si makmum tidak boleh menahului imam. Dalam hadis dikatakan al-muazzinu amin wal imam dominun. Juru azan atau tukang azan itu statusnya aminun, orang yang terpercaya. Jadi kalau kita sering azan, Bapak Ibu, juru azan itu gelar kita amin, orang yang terpercaya, amanah. Amin. Insyaallah amanah. Jadi kalau diberikan amanah, insya Allah bisa dia ngemban amanah, ngemban tugas.
Titip uang amanah, titip mobil amanah, titip penumpang amanah, karena dia statusnya amin. Wal imam domin, sementara imam itu yang menjamin sholat kita, sholatnya makmum. Sehingga kalau ada makmum ini yang sholatnya masbuk, menemukan imamnya berada di ruku, maka bacaan Fatihahnya si makmum tadi masbuk yatahammalu al-imam, ditanggung oleh si imam. Jadi statusnya imam ini domin, ya agak berat. Seorang imam itu tanggung jawabnya agak berat, karena dia sebagai dominun harus peduli dengan makmumnya yang masbuk. Kemarin pernah kita jelaskan kalau kita sebagai imam berada di ruku, sementara kita menduga ada makmum yang di luar itu pengen bergabung, dapat sholat, dapat satu rakaat, misalnya sudah rakaat yang terakhir subuh, datang agak lambat karena mungkin bangunnya telat kan, sehingga nemu imam itu di rukuknya, maka si imam hendaknya memanjangkan ruku. Kalau biasanya mungkin rukuknya itu 3 kali tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kondisi itu boleh ditambah sampai 11 kali, jangan lebih sampai 11 kali, cukup sampai 11 kali. Sudah 11 kali tidak juga, berarti memang tidak ada rezeki dia, tidak dapat satu rakaat. Kadang kita sebagai imam kurang peka terhadap makmum, apalagi sholatnya sirriyah, sholat zuhur, sholat asar. Itu karena dia sirriyah, seolah-olah seperti sholatnya itu nak cepat-cepat, padahal ukuran sholat zuhur itu kemarin kita sudah ngaji juga, rakaat pertama itu Nabi kalau sholat zuhur ukuran 30 ayat, rakaat pertama. Rakaat keduanya kurang dari itu, asarnya 15 ayat. Kalau kita kan sholat zuhur itu ukuran alhaqumut takasur atau wailul, itu pun agak lama. Perasaan makmum nih agak lama juga imam. Kadang kita melupakan hal-hal yang sunnah begitu. Nah, soalnya sholatnya kan tadi sirriyah, tidak ada jahar ya. Jadi makmum kan tidak kedengaran bacaan surah kita kan. Nah, itu harus, karena kita ngamalkan ilmu, hendaknya zuhur itu jangan terlalu tergesa-gesa sholatnya atau terburu-buru. Biasanya kalau zuhur di sini kan tidak pula banyak jamaahnya, karena banyak yang kerja kan, entah banyak juga lah mungkin ya, banyak yang pergi kan, sampai dua sop. Oh yang azan kan, ya kerja kan, panggilan panggilan konsumen. Jadi berdasarkan hadis tadi, kata syarahnya, yasjudu, sujud makmum lisahwil imam, karena lupanya imam. Wala yasjudu, dan tidak boleh sujud oleh si makmum linafsihi, untuk dirinya sendiri, halal qudwah, saat masih ikut. Kalau dia ada yang lupa,
di dalam sholatnya makmum tidak boleh sujud sendiri, sujud dewe itu keluar dari jamaah menurut walaihi jumhur. Inilah menurut mayoritas para ulama. Tetapi ingkana masbuqan fa inda Syafi'iyah, jika makmum itu statusnya makmum masbuk, maka dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, yasjudu ma'al imam, dia harus sujud bersama imamnya, sawaun asahal imam bima adrakahu amsaha qabla ayyudrikahu, baik sama saja, baik imamnya lupa di dalam rakaat yang ia ikuti, rukun ataupun sunnah yang ia ikuti, atau lupa sebelum ia ikut. Namanya makmum masbuk. Bisa jadi imamnya ini kena kasus lupanya itu di rakaat pertama. Bisa jadi saat dia sebelum masuk imamnya lupa, setelah dia masuk lalu kemudian imamnya kan di akhir sujud sahwi, maka dalam posisi ini meskipun makmum ini tidak tahu tadi imamnya lupa atau tidak, tetaplah dia sujud sahwi ikut kepada imam. Misalnya tadi kita sholat subuh, lalu kemudian ada yang masuk di rakaat kedua, dia tidak tahu, ternyata mungkin tadi sholatnya sempurna, ada yang lupa contohnya ya. Tadi sempurna sholatnya, ada yang lupa. Nah, dia tidak tahu ternyata di rakaat pertama tadi ada imam yang melakukan sesuatu yang mengharuskan sujud sahwi, dia tidak tahu, maka nanti di akhir ketika imam sujud sahwi dia ikut juga sujud sahwi, bukan hanya diam saja. Wa yasjudu akhir salatihi, dan dia juga sujud di akhir salatnya. Jadi setelah dia masuk rakaat kedua nambah satu rakaat, karena dia tadi cuma dapat satu, nambah satu lagi. Nah, sebelum salam dia harus sunnah juga sujud sahwi, meskipun dia tidak lupa, karena tadi kan imam sudah sujud sahwi, dia sujud sahwi lagi. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah bisanadin dhaif. Dari Thauban, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa ia berkata, likulli sahwin sajdatani, setiap kelupaan dua kali sujud, ba'da ma yusallimu, setelah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, sanadnya dhaif. Jadi zahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud itu berulang-ulang dengan berulang-ulangnya lupa di dalam sholat zahirnya. Tetapi menurut para ulama, jumhur ulama, sujud itu tidak berulang-ulang dengan berulang-ulangnya lupa. Kalau lupanya dua kali, tetaplah sujudnya dua kali, meskipun lupanya itu dua kali. Imam pula banyak amat pikiran, akhir bulan tanggungan nunggu kan, banyak amat pikir, sehingga sholatnya banyak yang lupa, baik rukun maupun sunnah abadnya. Maka tidak perlu nambah sujudnya itu 4 kali, cukup 2 kali. Itu menurut mayoritas para ulama, meskipun sebagian tidak, karena berdasarkan zahirnya makna hadis tadi, 1 kali lupa 2 kali sujud, berarti 2 kali lupa 4 kali
Kalau jumhur tidak, tetaplah 2 kali sujud. Mengenai sebelum salam atau setelah salam, kemarin juga sudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i qablas salam, sebelum salam. Dalam mazhab lain bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Kalau kurang sebelum, kalau nambah setelah. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala wa a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.